Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sekarang kita akan membahas tentang termodinamika. Bagaimana biasa, terlebih dahulu kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Termodinamika berasal dari kata Yunani yang artinya termos artinya panas, dinamik artinya perubahan. Maka termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Untuk mempelajari termodinamika, terlebih dahulu kita harus tahu proses-proses termodinamika. Ada 4 proses-proses termodinamika yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah proses isobarik. Proses isobarik yaitu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Kita lihat animasi berikut. Pada animasi ini, gas ada 2 partikel gas yang mewakili dipanaskan sehingga pergerakannya bertambah cepat dan menumbuk dinding piston sehingga piston bergerak ke atas menandakan adanya perubahan volume. Ada perubahan volume pada proses isobarik. Volume pertama kita lihat, ini volume pertamanya, ini volume kedua, sehingga terjadi perubahan volume. Kalau kita lihat dari grafik PV-nya, maka ada perubahan volume seperti ini. Kurvanya ada perubahan volume. Ini V1-nya, ini V2-nya. Kemudian kalau kita lihat persamaan umum keadaan gas idealnya pada tekanan tetap menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Berikutnya yang kedua, proses isochorik, yaitu proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Kalau kita lihat animasinya seperti ini, ya, agar piston tidak naik bergerak ke atas, maka diberikan pemberat sehingga dijaga volumenya tetap. Yang terjadi pergerakan partikel gas bertambah kencang menandakan adanya tekanan yang berubah semakin besar. Sehingga volume tetap, tekanan membesar di naik ke atas seperti ini. Jika kita lihat persamaan umum keadaan gas idealnya pada proses isochorik menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Berikutnya proses yang ketiga, yaitu proses isotermik. Proses isotermik adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Seperti ini, aku sekalian gambar animasinya. Untuk menjaga suhu tetap, maka terjadi volume berubah dan tekanan pun berubah. Sehingga kalau kita lihat grafiknya merupakan grafik hiperbola. Jadi grafik hiperbola untuk proses isotermik. Ya. Kalau kita lihat persamaan umum keadaan gas idealnya pada proses isochorik, yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Ini proses isochorik. Proses yang ketiga, yang keempat adalah proses adiabatik.
proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk atau yang keluar dari sistem gas, sehingga kalornya sama dengan 0. Kalau kita grafik proses adiabatik sama dengan grafik proses isotermik, hanya kurva adiabatik lebih curam dibanding isotermik. Kalau kita lihat grafiknya, ini grafik kurva adiabatik, yang kuning kurva isotermik. Kalau dilihat perbandingannya, kurva adiabatik lebih curam dibanding dengan kurva isotermik, sama-sama kurva hiperbola. Anak sekalian, itulah keempat proses-proses termodinamika yang perlu kita ketahui dan kita perdalam lagi. Berikutnya adalah usaha oleh sistem gas ideal. Apa itu usaha gas ideal? Yaitu usaha yang dilakukan oleh sistem gas sama dengan luas daerah di mana grafik PV dengan batas volume awal dan volume akhir. Yaitu usaha oleh gas ideal dengan luas daerah di bawah grafik PV dengan batas volume awal dan volume akhir. Kalau kita lihat usaha pada proses isobarik, kita lihat grafik PV-nya pada tekanan tetap, maka luasan kurva yang dibatasi oleh volume 1 dan volume 2 menjadi bentuknya persegi panjang. Maka W sama dengan luas persegi panjang, yaitu P dikalikan dengan perubahan volumenya, P2 dikurang P1. Ini usaha gas ideal pada proses isobarik. Yang kedua, usaha pada gas ideal pada proses isochorik. Karena pada proses isochorik tidak terjadi perubahan volume, maka tidak ada luasan kurvanya, sehingga W-nya sama dengan 0. Yang berikutnya, usaha pada proses isotermik. Kita tahu bahwa pada proses isotermik kurvanya adalah kurva hiperbola, sehingga luasan hiperbola menjadi W sama dengan nRT ln perbandingan V2 dengan V1-nya. W sama dengan N jumlah mol, R tetapan umum gas, T suhu dalam Kelvin dikalikan dengan ln V2 per V. Berikutnya aku sekalian, mari kita bahas contoh-contoh soal berikut. Contoh yang pertama, suatu gas volumenya 0,5 meter kubik perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 2 meter kubik. Jika usaha luar gas tersebut 3 kali 10 pangkat 5 Joule, maka tekanan gas adalah. Dalam soal ini diketahui V1 sama dengan 0,5 meter kubik. V2-nya 2 meter kubik. Kemudian W-nya, usaha luarnya, W3 kali 10 pangkat 5 Joule. Yang ditanya tekanannya V. Pada proses isobarik tekanan tetap. Kita lihat pada proses isobarik, W adalah P dikalikan dengan delta V-nya,
Sehingga tekanan bisa dicari menjadi W dibagi dengan delta V-nya. Kita lihat delta V-nya. Delta V sama dengan 2 dikurang 0,5 sama dengan 1,5 meter kubik. Maka P sama dengan W-nya 3 kali 10 pangkat 5 dibagi 1,5 meter kubik, akan menjadi sama dengan 3 dibagi 1/2 2/3/2, berarti 3-nya dicoret, maka 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi jawabnya yang B. Terus di sini jawabnya yang B. Berikutnya contoh yang kedua. Sebuah gas ideal dinaikkan suhunya secara isokorik dari 30 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Jika tekanan gas mula-mula sebesar 10 Pascal, maka usaha yang dilakukan gas tersebut adalah. Nah, anak sekalian, kita tahu bahwa pada proses isokorik besarnya usaha adalah sama dengan 0 karena tidak ada perubahan volume. Sedangkan isokorik prosesnya volumenya tetap. Jadi tidak ada perubahan volume, maka usahanya sama dengan 0. Di sini yang E. Contoh berikutnya. Suatu gas ideal mengalami proses seperti gambar berikut. Dalam satu siklus A, B, C kembali ke A, maka usaha yang dihasilkan adalah. Anak sekalian, untuk menjawab soal yang diberikan kurva seperti ini, maka usahanya merupakan luas dari kurva tersebut. Jadi usaha sama dengan luas kurva. Kalau kita lihat grafik kurvanya, maka luasnya merupakan luas segitiga. Ya, seperti ini. Maka menjadi ini A, B, C. Maka menjadi luas W-nya luas segitiga. Yang besarnya W sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya dari A ke B berarti 4 kurang 1 sama dengan 3. Kemudian tingginya 4 kurang 2 sama dengan 2. Satuannya P-nya dikalikan 10 pangkat 5 Pascal, volumenya meter kubik. Sehingga kita lihat usahanya menjadi 3 kali 2/2 sama dengan 2-nya dicoret menjadi 3 kali 10 pangkat 5 Joule. 3 kali 10 pangkat 5 Joule, jawabnya yang C. Nah, demikianlah anak sekalian pembahasan kita tentang termodinamik khusus pada proses-proses termodinamika. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.